Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridawati Alulu. Saya dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Dagang. Saya bersama rekan saya yaitu Afifah Asrin dan Rama Setiawan Nurhamidin. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado. Di sini kami akan memaparkan materi tentang hubungan hukum dagang dan hukum perdata, sejarah hukum dagang, WVK dalam BW, serta hukum dagang dalam buku 1 dan buku 3. Pertama-tama, saya akan terlebih dahulu memaparkan apa hubungan hukum dagang dan hukum perdata, serta sejarah hukum dagang. Hubungan hukum dagang dan hukum perdata. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, sehingga BW adalah sumber hukum perdata umum dan WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah sumber hukum perdata khusus. Dalam hal ini, hukum dagang adalah hukum perdata khusus perdagangan. Dalam hal ini juga berlaku asas lex specialis derajat lex generalis, yang artinya hukum khusus mengalahkan hukum umum. Hubungan hukum perdata dan hukum dagang juga terdapat dalam pasal 1 BW yang berbunyi menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Dan hubungan hukum dagang dan hukum perdata juga sama-sama tidak terlepas dari yang namanya perikatan. Sejarah hukum dagang. Perkembangan hukum dagang di dunia sudah ada sejak awal 1000 hingga 1500 abad pertengahan di Eropa. Pada saat itu, lahirlah kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Kota-kota tersebut yaitu Genoa, Venesia, Florence, hingga Barcelona. Meskipun pada saat itu sudah diberlakukan hukum Romawi, Corpus Louis Civilis, akan tetapi masalah terkait perdagangan masih belum bisa diselesaikan. Kodifikasi hukum dagang yang pertama dibentuk pada tahun 1673 di Prancis dengan nama Ordonnance de Commerce, dan kodifikasi kedua pada tahun 1681 dengan nama Ordonnance de la Marine. Kedua kodifikasi tersebut menjadi sebuah acuan lahirnya Code de Commerce pada tahun 1807 di Prancis. Kemudian Code de Commerce ini menjadi sebuah cikal bakal hukum dagang oleh Belanda dan Indonesia. Belanda memberlakukan WVK, Wetboek van Koophandel, yang diadaptasi dari Code de Commerce. Kemudian Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Dan akhirnya lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diadaptasi dari WVK, yang kemudian dijadikan salah satu sumber dari hukum dagang. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, saya Viva Andreazli Nasrin. Saya akan membahas WVK dalam BW. BW atau Burgerlich Wetboek merupakan hukum perdata umum, sedangkan WVK atau Wetboek van Koophandel merupakan hukum perdata khusus. WVK dalam BW merupakan hukum perdata khusus perdagangan. Dalam hal ini berlaku asas lex specialis derogate lex generalis, yang artinya hukum khusus mengalahkan hukum umum, yang dirumuskan dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh Kitab Undang-Undang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan. Berlaku juga hal-hal yang disinggung dalam kitab ini atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hubungan WVK dan BW yaitu sebagai hukum umum dan hukum khusus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, 19 KUH Perdata dan pasal 15 KUH Dagang. Pasal 13-19 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak, dikenal dengan satu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini maupun bab lain. Dan pada pasal 15 KUH Dagang berbunyi,
bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini, dan oleh hukum perdata. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Hai guys. Hai, perkenalkan nama saya Ramastian Hamidin. Sebelumnya teman saya Faridawati telah menjelaskan tentang hubungan hukum dagang dan hukum perdata, kemudian sejarah singkat hukum dagang, kemudian teman saya Afifah telah menjelaskan tentang WVK dalam BW. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dagang dalam buku 1 dan buku 3 BW. Ya, hukum dagang dalam buku 1 yaitu mengatur perihal perdagangan pada umumnya, atau hukum yang mengatur perilaku atau tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan. Jadi dalam buku 1 yaitu hukum yang mengatur perihal atau tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan. Kemudian dalam buku 3 yaitu hukum yang mengatur mengatur perihal norma, perjanjian dan perikatan pada umumnya. Selain itu juga menjelaskan beberapa perjanjian khusus. Kemudian hukum dagang dalam hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan atau badan hukum yang satu dengan yang lainnya dalam segala bentuk usahanya. Terima kasih. Sekian materi yang bisa kelompok kami paparkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini yang kami sebut dengan hormat Ibu Kartika Septiani Amiri, SHI MHI. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.